sayang. Baik, pagi ini kita karena masa pandemi maka kita melakukan pembelajaran secara online atau dalam jaringan ya. Mungkin teman-teman yang lain masih terkendala sinyal, tapi tidak apa-apa, kita buka saja kegiatan kita pagi ini. Tadi pagi apa semua sudah makan? Sudah makan semua ya. Baik, karena kita kalian sudah makan, sebelum kita mulai beraktivitas pagi ini, mari kita awali kegiatan kita pagi ini dengan doa. Yon yang memimpin doa untuk kegiatan pagi hari ini. Bisa ya Yon? Oke, baik. Ajak teman-teman, mari kita berdoa. Bagi Ahad, Bapak Liman, Prolomolo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi Gerald. Baik, selamat pagi juga untuk Ino. Selamat pagi Ino. Baik, kita lanjut berikutnya. Mungkin saya akan mengecek kehadirannya. Nanti tolong dijawab ketika saya panggil namanya, dijawab hadir ya. Bisa tidak anak-anak? Baik. Agustini Virginia Aristatilsa. Belum ada ya Telsanya. Albertus Rianto Yansen. Belum juga ya. Alexandrio Valenova Aquinaldo. Iya. Bintang Karwayu. Belum bergabung ya. Cerida Gama. Ya. Berikutnya Stepo Mbasa. Gera tadi sudah masuk ya. Baik, kita lanjut. Aquinoseo. Iya, bagus. Lili Regang. Oh, ini dia baru masuk ya. Ini juga Christian Bintang Karwayu sudah gabung. Berikutnya Denis. Saya ulang Regang. Postalia Dua Seso. Belum gabung ya. Muat Polus. Belum. Omi. Berikutnya Yon Kiles. Hadir. Berikutnya Martina Putri. Berikutnya Muat Kuki. Iya. Berikutnya Muat Didi. Muat Didi baru bergabung tadi. Selamat pagi Muat Didi. Kita lanjut Yosef Nando. Berikutnya Yon Fiskal Dandis. Oke, baik. Ada beberapa teman kita yang belum bisa bergabung. Tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Mungkin mereka lagi izin atau mungkin juga sakit ya. Tapi kalau tidak ada keterangan kan bisa disampaikan lewat SMS di grup ya. Baik, sebelum kita lanjut materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri atau pakai duduk saja dalam keadaan sikap siap ya. Dalam keadaan sikap siap, kita nyanyikan satu lagu berikut ini. Nah,
Nanti sesuai dengan judul lagunya ya. Karena lagunya belum bisa kita tayangkan, kita menyanyi saja ya. Bisa tidak anak-anak? Baik. Tolong ini Nisa angkat lagu Garuda Pancasila ya. Ya, silakan Nisa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah semua? Nah, pertanyaan saya, kira-kira dalam lagu itu dia menceritakan tentang apa lagunya? Judul lagunya apa tadi? Garuda Pancasila. Di dalam burung Garuda Pancasila atau lambang gambar burung Garuda Pancasila itu terdapat apa saja? Iya, silakan. Namanya Gerald. Iya, silakan. Ya, ada bintang, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, dan rantai. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat Gerald ya, anak pintar itu. Jadi di dalam gambar Garuda Pancasila itu terdapat gambar-gambar yang lain yang terdiri dari sudah teman kalian sebutkan tadi ya. Nah, apa sih makna dari setiap gambar itu? Siapa yang bisa? Contoh bintang tadi dia punya melambangkan tentang apa bintang? Ayo, siapa yang bisa? Ya? Tuhan yang Maha Esa. Denis ya? Denis ya yang jawab tadi? Iya, bagus sekali, pintar sekali, anak pintar Denis. Berikutnya, siapa lagi? Jadi lambang bintang itu melambangkan sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa lagi yang kedua? Iya, silakan sebutkan namanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan ya, dilambangkan dengan apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Itu sila yang kedua. Nah, sila kedua dilambangkan dengan iya, silakan. Pohon beringin. Yakin itu benar? Iya, silakan Ino. Yakin kepala banteng. Iya, siapa itu? Iya, Satria. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Satria. Jadi sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang tahu? Iya, silakan. Oh, bisa ya. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar apa tadi? Pohon beringin, bagus. Berikutnya, siapa lagi? Yang keempat. Silakan yang keempat. Ya, silakan. Iya, pintar sekali. Dilambangkan dengan gambar. Nah, itu dilambangkan dengan gambar apa itu?
Nisa mungkin. Iya Nisa, silakan. Kepala banteng. Yakin Nisa? Yakin ya? Jadi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Yang berikutnya, yang terakhir, siapa yang tahu? Iya, ini Bastian. Silakan Bastian. Persatuan Indonesia. Yang terakhir loh. Ayo, Persatuan Indonesia sudah tadi. Yang terakhir. Iya, John. Silakan John. Iya, tepuk tangan dulu buat John. Jadi sila yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar apa itu? Iya, padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu melambangkan apa? Kemakmuran, ya. Maaf, selamat pagi Ibu. Saya sudah mulai, Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, anak-anak kita lanjut. Jadi tadi kita sudah menggali tentang isi dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang-lambang yang tertera di dalam gambar burung Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sila yang kelima tadi yang kita sudah bahas bersama tadi, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya anak-anak. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan dilambangkan dengan apa tadi gambar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya, padi dan kapas. Jadi padi itu melambangkan kemakmuran, ya. Kapas itu melambangkan juga dengan kemakmuran dalam hal sandang. Sedangkan padi tadi melambangkan kemakmuran dalam hal pangan, ya. Baik. Hari ini materi kita bahas di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, ya. Bagaimana sih kita mencintai atau merawat hewan peliharaan kita, dan juga bagaimana kita dalam mengamati dan membuat laporan hasil pengamatan terhadap hewan peliharaan yang ada di rumah. Kira-kira siapa yang punya hewan peliharaan? Gerard punya hewan peliharaannya apa saja Gerard? Ada anjing, ayam, apalagi babi, itu. Oh, ada bebek juga, banyak ya. Gerard punya hewan peliharaannya banyak. Siapa lagi? Ya, Regam. Silakan Regam. Kira-kira hewan peliharaannya apa saja? Oh, ada babi, ada ayam, apalagi anjing. Nah, kalau pasti semua anak-anak tuh pasti di rumah punya peliharaan, ya. Iya, baik. Berarti setidaknya kalian sudah tahu bagaimana sih cara kita merawat, mencintai hewan disesuaikan dengan pengamalan sila yang ke-5 Pancasila. Nah, mari kita lihat berikut ini tayangan PowerPoint Pak berikut ini. Tolong diperhatikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Yang berikutnya yaitu kita akan melihat dulu dengan mempelajari materi kita hari ini diharapkan, ya, kita diharapkan kan yang pertama itu dapat menyajikan atau dapat menyusun kesimpulan teks laporan hasil pengamatan dengan baik dan benar. Yang berikut juga anak-anak juga diharapkan mampu menentukan ide pokok dengan tepat. Terus itu yang berikut anak-anak juga mampu menyajikan simpulan lisan dan tertulis dari teks laporan hasil pengamatan yang nanti sebentar tak sajikan dalam bentuk PPT nanti. Terus yang berikut juga anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dari sila kelima Pancasila yang sudah kita bahas di awal pembelajaran kita tadi.
Dan yang berikutnya, kalian juga diharapkan mampu menemukan contoh dari pelaksanaan Pancasila terkait menjaga tumbuhan dan hewan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya juga kita diharapkan untuk dapat menyajikan hasil analisis kegiatan yang berkaitan dengan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita juga diminta agar kita mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait dengan menjaga tumbuhan dengan teliti. Jadi itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita pahami bersama ya. Halo anak-anak. Baik ya, kita lanjut. Nah, sekarang sudah bisa lihat belum PT-nya? Sudah ya. Di situ sudah saya sajikan teks bacaan ya. Siapa yang bisa baca itu? Ya, silakan dibacakan. Iya, terima kasih banyak ya Gerald. Teman-teman, kita beri aplaus untuk Gerald dulu. Halo anak-anak. Ya, baik. Sudah dengar semua tadi? Oke, bacaannya sudah dengar. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi kalau teks bacaan tadi sudah disimak baik-baik, sekarang apa sih yang ingin kalian ketahui dari teks bacaan tadi? Kira-kira tadi itu teks itu berisikan tentang apa? Tentang kelelawar. Baik, tentang kelelawar, betul. Apa sih dari kelelawar itu yang mau kita ketahui? Faktanya ya, tadi itu fakta tentang kelelawar. Berarti itu benar-benar terjadi ya, hasil pengamatan ya. Benar atau tidak itu? Atau dikarang-karang? Tidak ada ya. Jadi kelelawar tadi berdasarkan ciri-cirinya tadi atau faktanya tadi sudah dituliskan semua. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira teks, bentuk teksnya seperti apa sih tadi yang disajikan? Itu termasuk teks apa? Apakah termasuk teks cerita, ataukah teks hasil laporan, pengamatan, ataukah itu termasuk teks deduktif, atau teks induktif, atau teks persuasif? Kira-kira itu termasuk teks apa ya? Iya, bagus sekali Christian. Tepuk tangan dulu buat Christian ya. Jadi teks yang kita sudah dengar tadi yang dibacakan oleh Gerald tadi itu adalah teks hasil pengamatan. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa sih teks laporan hasil pengamatan itu. Sudah bisa lihat? Oke. Jadi teks laporan, oke, baik, dengarkan baik-baik ya penjelasan Pak. Dari teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang berisi penjabaran umum untuk melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi ya, hasil dari kita melihat, kita mengamati tadi. Jadi hewan kelelawar tadi diamati, kemudian diteliti, lalu ditemukanlah beberapa fakta penting tentang kelelawar tadi. Nah, teks laporan ini juga disebut sebagai teks klasifikasi karena di dalamnya memuat klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau kita lihat di teks laporan hasil pengamatan tadi, itu ada klasifikasi tentang apa? Tentang dia punya ciri-cirinya ya, anak-anak tadi. Benar atau tidak? Benar, Pak.
Iya, jadi ada berapa tadi ciri-ciri di tes hasil pengamatan tentang kelelawar tadi? Ada berapa yang disajikan tadi? 7. Iya, ada 7, betul sekali ya. Jadi tadi itu ada 7. Nah, itu. Sehingga teks tadi itu dikelompokkan ke dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, yang berikutnya kita lihat ciri-cirinya seperti apa sih teks laporan hasil pengamatan tadi. Yang pertama itu bersifat objektif. Objektif itu artinya benar-benar apa? Nyata ya, tidak dikarang-karang ya anak-anak. Jadi teks itu bersifat objektif. Lalu yang kedua objektif itu artinya secara nyata, secara konkret, diamati. Lalu yang berikut berdasarkan fakta yang ditemukan ketika kita melakukan pengamatan, begitu. Fakta berarti nyata ya. Yang ketiga, teks laporan hasil pengamatan juga tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang atau hasil dugaan-dugaan. Kalau kita di sini kan biasanya menduga-duga kalau terjadi apa-apa kan. Biasanya anak-anak kalau datang di sekolah temukan di jalan kejadian-kejadian yang aneh-aneh sedikit, datang mulai cerita sudah. Lalu kita mulai menduga, kira-kira apa sih penyebabnya? Itu namanya menduga-duga ya. Sehingga tidak tepat atau memihakkan terhadap sesuatu. Yang keempat itu teks laporan hasil pengamatan itu ditulis secara lengkap. Jadi tidak ada bilang hanya tadi seperti yang Giral bacakan tadi itu ditulisnya hanya dia punya fakta yang lain yang uniknya saja, tetapi tadi dituliskan secara ringkas ya, dia punya ininya hasil pengamatannya. Yang berikut mengandung pengertian objek yang diamati. Jadi yang ditulis tadi itu berdasarkan yang diamati. Objeknya yaitu apa tadi yang diamati? Hewan apa tadi? Iya, kelelawar. Iya, betul sekali. Dan yang berikut mengandung pengklasifikasian objek yang diamati. Jadi yang diklasifikasikan di bawah itu ciri-cirinya adalah kelelawar, bukan dia tulis lagi ciri-cirinya kelinci, ya anak-anak. Dan yang terakhir itu mengandung deskripsi objek yang diamati. Jadi deskripsi objeknya tadi itu karena kelelawarnya tidurnya siang hari, malam hari dia pergi cari apa tadi malam? Iya, malam hari dia mencari makan. Iya, betul. Malam hari dia mencari makanan. Nah, dalam teks ini, dalam teks laporan hasil pengamatan tadi, kita diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, kira-kira siapa yang bisa bikin kesimpulannya dari teks laporan hasil pengamatan tadi? Apa anak-anakku sudah lupa bagaimana cara membuat kesimpulan atau menuliskan kesimpulan? Sudah lupa atau masih ingat? Oh, sudah lupa karena sudah beberapa bulan yang lalu ya. Baik, kalau sudah lupa, mari kita lihat kembali. Nah, untuk membuat atau menyusun kesimpulan yang baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ide pokoknya dulu. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang ada dalam sebuah paragraf atau tulisan. Yang kedua, itu biasanya ide pokok dikenal juga dengan sebutan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, dari ide pokok ini baru kita akan membuat simpulan atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu seperti apa sih anak-anak? Kesimpulan itu adalah pendapat akhir berdasarkan uraian yang terdapat dalam teks. Nah, bagaimana cara membuat atau menuliskan kesimpulan yang baik dan benar? Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, kita harus membaca teks yang disajikan itu secara berulang kali atau beberapa kali kita baca sambil kita memahami isi teksnya. Dan yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu kalimat utama. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, tentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu apa anak-anak? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat pada awal paragraf dan pada akhir paragraf.
Yang berikut, dari pertama kita baca, yang kedua kita tentukan kalimat utama, yang ketiganya baru kita membuat kesimpulan. Nah, setelah kita menentukan intinya dengan menentukan kalimat utamanya, lalu kita tentukan ide pokoknya, lalu kita susunlah menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang baik agar dapat menjadi kesimpulan yang benar. Nah, mari kita lihat berikut ini contohnya. Nah, contoh menentukan simpulan yang baik. Di situ Pak ada sajikan teks bacaan. Kira-kira siapa yang bisa baca teksnya? Halo anak-anak? Iya, silakan Christian, silakan dibaca teksnya baik-baik. Ya, Christian? Ya, silakan dibaca teksnya. Tidur merupakan satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya. Orang yang tidur 8 jam per malam, dia pastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pula dimanapkan melatonin meningkatkan dan memperbaiki imunitas. Iya. Nah, baik. Jadi bacaan teks bacaan tadi saya bisa baca ulang ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, baik, dari teks bacaan tadi kira-kira siapa yang bisa menentukan kalimat utamanya? Ayo. Ya, siapa yang bisa menentukan kalimat utamanya? Halo anak-anak. Hai. Iya, silakan Nisa. Nisa suaranya nyaring betul. Kira-kira kalimat utamanya apa itu dalam teks bacaan tadi? Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Iya, anak pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat Nisa. Jadi tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Nah, itu merupakan kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu baru kita bisa membuat kesimpulan dari isi teks tersebut secara keseluruhan. Sekarang yang berikutnya kita lihat dari kalimat utama, kita lihat dia punya kalimat penjelas. Mana sih kalimat penjelasnya? Dia katakan orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Kalimat yang kedua, tidur yang baik memulihkan sistem imun. Kalimat yang ketiga, ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, kira-kira dari kalimat penjelasan ini, siapa yang bisa menentukan intinya apa sih yang dibicarakan di kalimat penjelas itu? Intinya? Iya, pintar sekali. Tentang kesehatan ya, tentang kualitasnya, tentang kesehatan tubuh ketika kita tidur dengan nyaman dan dengan baik, dengan pulas. Jadi kesimpulannya siapa yang bisa? Ayo, Emilianus Regang. Ya Feby, kira-kira kesimpulannya apa Feby? Baik anak-anak. Ya. Iya, tidur yang baik memulihkan sistem imun tubuh. Tepuk tangan dulu buat Regang ya, Feby Regang. Dia sudah bisa menjawab pertanyaan Pak. Jadi sekarang tinggal Pak melengkapi ya, melengkapi yang sudah dijawab oleh Feby tadi, bahwa kesimpulan dari isi teks tadi adalah tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari apa tadi?
penyakit. Ya, saya ulang. Kesimpulan dari isi teks tadi adalah tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Iya. Jadi sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah baik. Dari hasil ini kita menyanyi tadi dari lagu Garuda Pancasila tadi kan kita sudah menganalisis di dalamnya ada gambar padi dan kapas ya. Benar tidak? Iya benar, ada padi dan kapas. Nah, padi tadi Pak sebutkan tadi bermanfaat untuk apa itu? Untuk buat apa padi itu? Iya, untuk kita makan. Biasanya zaman dulu orang tua, sekarang ada tidak orang tua yang suka menanam padi pada musim hujan? Ada ya, iya betul, untuk dimakan. Kira-kira masih ada tidak orang tua kalian yang masih berkebun dengan menanam padi di kebunnya? Ada tidak? Tidak ada ya? Terus kamu makan setiap hari? Beli berasnya dari mana? Beli di pasar ya? Oh, beli di pasar. Berarti anak-anak belum tahu ya. Kalau padi itu tidak ditanam, berarti kalian belum tahu bagaimana sih cara merawat padi yang baik. Belum ya? Baik, kita ganti. Lalu bagaimana? Apa orang tuamu biasanya berkebun atau tidak orang tuanya? Oh, biasa berkebun. Nah, sekarang dengarkan pertanyaan saya. Kalau biasa berkebun, kira-kira di kebun itu yang ditanam itu apa saja? Oh, ubi sama jagung. Ada ubi kayu. Ada apa lagi? Kalau Bastian di kebunnya tanam apa Bastian? Ya Bastian? Oh, Bastian punya tanam pohon kelapa loh. Apa lagi? Ada durian, ada apa lagi? Rambutan. Pernah tidak Bastian melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman yang sudah ditanam? Halo Bastian. Baik. Kalau Bastiannya masih terganggu sinyal, maka saya tanya ke anak-anak yang lain. Pernah tidak di depan rumahmu ada tanaman juga? Ada tidak di depan rumahmu? Ada ya? Kira-kira tanaman apa sih di depan rumah itu biasanya? Oh iya, ini moa. Kita dengarkan moa dulu ya. Ya moa, kira-kira di halaman rumahmu ditanam apa saja moa? Ada mangga, ada apa lagi? Sirsak, ada apa lagi? Ada mente, ada apa lagi? Pepaya. Kira-kira muat biasa merawat ke tidak tanaman yang disebutkan tadi? Tidak rawat ya. Lalu siapa yang merawatnya? Oh, hanya mama. Mama yang punya tugas ya. Lalu muat tugasnya apa? Bermain. Baik. Jadi kalau jadi anak harus bisa membantu orang tua di rumah ya. Nah, pekerjaan yang bisa dilakukan itulah yang bisa kita bantu. Bukan minta anak-anak harus kerja yang berat, tidak, tapi hanya sifatnya membantu pekerjaan yang ringan, yaitu dengan merawat tanaman yang sudah ditanam supaya mereka bisa tumbuh dengan sehat, berkembang dengan baik, kita bisa memanfaatkan mereka dengan baik. Nah, berhubungan dengan itu, kali ini kita akan melihat dalam Pancasila juga diterapkan, diatur tentang bagaimana sih kita memelihara dan merawat tanaman itu dengan baik dan benar supaya dia bisa memberikan hasil yang baik. Nah, sekarang kita masuk di Pancasila. Tadi ada gambar yang di sila kelima, yaitu padi dan kapas ya, yang melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, kira-kira nilai utama apa yang terdapat di dalam sila kelima tersebut? Ya, bisa. Kita harus menghindari
Oh, baik. Tepuk tangan dulu buat Nisa. Sifat pemborosan harus dihindari. Baik, ada lagi yang lain. Kira-kira nilai utamanya apa di sila kelima selain hindari sikap boros? Ya, ini Satria ya. Keadilan sosial. Baik, tetap buat Satria juga. Jadi nilai utama yang dibahas dalam sila kelima itu adalah nilai keadilan dan juga kemakmuran. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, mari kita lihat di sini. Sudah muncul anak-anak gambarnya? Belum. Oh, belum muncul. Belum, Pak. Sudah atau belum? Nah, sudah atau belum ini? Iya. Nah, silakan dilihat di situ. Dengarkan baik-baik. Pak akan sampaikan intinya bahwa nilai sila kelima Pancasila itu yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang berikutnya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau bergaya hidup mewah seperti yang disampaikan oleh teman kalian Nisa tadi. Yang berikutnya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang berikutnya, suka bekerja keras. Nah, tadi kayak Muat tadi itu dia hanya taunya memetik hasil, tapi dia tidak pernah mau membantu untuk merawat tanaman. Jadi dia tidak suka kerja keras, dia hanya taunya bermain. Nah, itu harus dirubah, diperbaiki sikap yang seperti itu. Yang berikutnya, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Jadi itu nilai-nilai yang tertera atau yang terdapat dalam sila kelima Pancasila. Jadi kalau kita amati atau kita tarik secara keseluruhan, dan dalam sila kelima itu dia membahas tentang gotong royong, sikap gotong royong, terus itu sikap adil terhadap sesama. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang membuli. Tahu bully? Nah, suka mengejek ya, ejek teman-teman yang lain, itu tidak boleh lagi. Itu sudah dilindungi, dinilai di sila yang kelima ya, jadi tidak boleh lagi. Yang berikut, menghormati hak orang lain, sama kayak tadi, suka memberi pertolongan. Nah, kalau ada teman yang mengalami musibah. Yang berikutnya, tidak menggunakan hak untuk usaha yang bersifat pemerasan. Nilai yang berikut itu pekerja keras. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar. Kita juga harus bekerja keras. Yang berikutnya, saling menghargai, terutama yang berhubungan dengan hasil karya orang lain. Nah, kayak Muat contohnya, Muat kalau dalam kelas sukanya menggambar. Makanya saya bilang, Pak selalu bilang, Muat kamu punya pekerjaannya menggambar. Nanti saya akan kumpulkan pekerjaanmu, kemudian saya akan lihat mana yang terbaik, itu nanti baru kita akan tunjukkan ke orang tuamu. Tapi jangan lupa juga dengan pembelajaran yang lain. Nah, begitu, itu cara menghargainya. Yang berikutnya, suka melakukan kegiatan mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Misalnya kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kayak kita anak-anak kan biasa di sekolah ini, kita biasa kalau teman yang lagi mengalami musibah atau ada kematian, kita biasanya buat apa saja, anak-anak? Halo? Iya, membantu dengan cara apa? Oh iya betul, memberikan sumbangan ya. Kita biasanya buat itu, memberikan sumbangan. Contoh kemarin teman kalian siapa itu? Iya, memberi sumbangan bantuan, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang lain. Bisa juga dalam bentuk moral, itu kita mengunjungi, benar atau tidak?
iya benar. Contohnya kayak kemarin ya, kita kunjungi teman kalian, siapa itu? Rian ya. Nah, Rian yang kemarin kalian di kelas 4 kemarin, Rian itu rumahnya mengalami kebakaran. Iya betul. Nah, jadi tadi Pak sudah menjelaskan beberapa hal penting tadi, termasuk anak-anak juga sudah menyebutkan contoh-contoh kegiatan. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan sila kelima, penerapan nilai sila kelima Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Contoh penerapan. Yang lain? Yang lain selain kita memberikan bantuan, apalagi? Ya, silakan. Menghormati, betul sekali, menghormati orang tua. Ada lagi yang lain? Nah, iya silakan. Menghormati antara teman. Iya benar sekali, menghormati sesama teman tadi dengan cara tidak membuli ya. Nah, tidak membuli antar teman begitu. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Halo anak-anak. Ya, silakan perhatikan gambar ini. Coba gambar pertama itu kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut? Memberikan sumbangan. Iya, tepuk tangan dulu buat Ino itu. Tepuk tangan buat Ino. Gambar 1 memberikan sumbangan kepada orang yang terkena musibah. Gambar 2 kira-kira apa yang dilakukan oleh ini? Siapa kira-kira ya? Siti ya? Atau Nisa itu? Ya? Iya, menabung uang. Jadi uang yang dikasih oleh orang tua atau kita dapat dari hasil kerja keras kita, sebaiknya sebagian besarnya diapakan? Diapakan? Iya, ditabung. Anak-anak itu biasanya jajan semua ya uangnya. Nah, karena hari ini kita sudah belajar itu, mudah-mudahan kedepannya anak-anak uangnya bisa ditabung ya, disimpan supaya ketika kita memerlukan bantuan atau ketika kita memerlukan keperluan yang penting yang mendesak di sekolah, orang tua kita belum punya uang, ya kita bisa ambil dari uang yang kita simpan atau yang kita tabung. Yang berikutnya, coba perhatikan gambar yang ketiga, apa sih yang dilakukan oleh ibu sama anak itu? Iya, memberikan sumbangan kepada orang yang tidak, orang yang bagaimana itu? Iya, pintar sekali anak-anak. Memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang yang miskin atau fakir miskin. Lalu kegiatan yang keempat itu kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Iya, pintar sekali anak-anak bapak ini pintar sekali ya. Gambar yang keempat tadi apa tadi? Bergotong royong. Iya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan untuk kita semua, ternyata anak-anak pintar ya. Iya betul, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Kan apa saja sih gotong royong, apa saja sih yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Iya, pintar sekali, membersihkan lingkungan sekolah. Baik. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Kita sudah sampai di kegiatan terakhir. Yang berikut ini, selanjutnya kalian silakan menyelesaikan tugas LKPD yang Pak sudah share atau sudah Pak Japri di grup WA kelas 6 ya. Sudah dibuka atau belum? Oke, kalau sudah dibuka, tugas kalian itu kerjakan LKPD-nya ya. Bisa atau tidak? Ya pasti bisa. Tetap semangat ya. Kan tadi pagi sudah makan, sudah minum. Nah, selesaikan LKPD-nya.
Lalu nanti sebentar kalau waktunya masih memungkinkan, kalian salah satu presentasikan. Kalau tidak memungkinkan, maka besok pagi LKPD-nya nanti dikumpulkan di sekolah pada saat kita kegiatan tatap muka. Bisa tidak? Bisa. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Lalu yang berikut, jika LKPD-nya sudah selesai, di dalam grup WA juga Pak sudah sajikan, sudah japri tentang penilaian akhir sumatif. Sudah dilihat belum? Sudah ya? Nah, itu juga dikerjakan. Jadi setelah LKPD dikerjakan juga dengan penilaian sumatifnya ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Dikerjakan, nanti semuanya dikumpulkan besok di sekolah jam 7.30 kita sudah bertemu di sekolah untuk mengumpulkan tugas untuk kegiatan, lalu kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran kita besok secara luring. Sudah paham? Sudah atau belum? Oke. Kalau sudah, yang berikutnya pesan Pak yang berikut di dalam grup WA juga Pak sudah japrikan modul pembelajaran. Jadi kalau materi yang tadi Pak jelaskan anak-anak belum paham, silakan dibuka modulnya, kemudian dibaca kembali materinya. Setelah dibaca, lalu kalian silakan selesaikan soal penilaian sumatifnya. Ingat, kerjanya harus jujur ya. Ya, kerja jujur. Jadi tidak boleh lagi buka lagi modulnya. Jadi saat menyelesaikan penilaian sumatif, modulnya tidak boleh dibuka lagi, supaya Pak bisa tahu, oh, ternyata anak-anak saya ini sudah paham. Jadi paham dalam arti tidak menyontek. Ya, tidak menyontek. Jadi baca kembali modulnya, tapi sebelumnya selesaikan. Setelah kita selesai ini, silakan dilanjutkan pekerjaan dengan menyelesaikan LKPD. Bisa tidak? Iya, oke. Baik, jadi itu tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, anak-anak, kira-kira sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, begini, kira-kira siapa sih yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang tidak Pancasila. Iya, tentang nilai-nilai sila kelima Pancasila. Terus apa lagi? Fakta unik kelelawar tadi itu tentang apa itu? Fakta unik kelelawar tadi itu teks apa itu? Teks laporan hasil pengamatan. Nah, di dalamnya kita sudah bahas panjang lebar ya, menyangkut kalimat utama, ide pokok, bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik dan benar, seperti itu. Kita juga sudah belajar bagaimana sih cara mengamalkan Pancasila, terutama sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kalian yang terakhir, halo, maka tugas terakhir bisa ini nanti dalam bentuk proyek ya. Tugasnya dalam bentuk proyek, 1 minggu baru dikumpulkan. Bisa tidak? Ya, 1 minggu baru dikumpulkan. Tugas kalian adalah membuat clipping tentang kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan sila kelima Pancasila. Oh, ulang. Ingat pesan terakhir Pak Guru, selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik. Oke, ini pesan Pak yang terakhir sebelum saya tutup Google Meet meeting kita pada pagi hari ini. Ingat, selalu jaga kesehatan, tidak boleh terlalu bermain. Saat ini sudah musim apa sekarang? Musim hujan dan juga musim panas ya, bergantian. Nah, itu bergantian. Jadi kurangi bermain di luar rumah ya. Kurangi bermain di luar rumah supaya kita tetap sehat, kita bisa jalankan pembelajaran kita di hari-hari yang akan datang dengan lebih apa?
lebih semangat ya anak-anak. Semangat. Iya, lebih semangat lagi. Nah, kita akan tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Tapi saya minta yang dari tadi belum bersuara sama sekali. Kira-kira siapa ya? Omi ada tidak Omi? Omi. Halo Omi. Halo Lia. Oh, pasti mereka lagi kesulitan dengan sinyal ya. Nanti teman-teman tolong bantu teman-teman kalian yang tidak sempat mengikuti kegiatan meeting kita pada pagi hari ini, supaya di BA grup itu disampaikan supaya mengerjakan LKPD yang ada, terus itu sumatifnya dan juga tugas proyeknya tadi ya anak-anak. Bisa tidak? Bisa, baik. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Salam untuk orang tua yang sudah berpartisipasi dengan menyediakan pulsa, Google Meet, mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi ini dengan